Anak-anak, mari kita lanjutkan pada soal nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika gadis kecil itu tidak memberikan sepotong roti kepada anak kecil tersebut adalah, mari kita lihat pada penggalan paragraf ini. Ada seorang gadis kecil bernama Putri yang memakai pakaian jaket tebal dan penutup kepala. Putri sedang membawa sepotong roti yang ia dapatkan dari orang yang kasihan kepadanya. Berarti Putri ini juga anak yang iba karena ada orang yang kasihan kepadanya. Hari ini udara cukup dingin, untunglah Putri memakai jaket tebal yang menutupi tubuhnya. Putri bertemu dengan anak sebayanya dan anak itu menghampirinya. "Bolehkah aku meminta makananmu? Perutku sangat lapar," ucap anak kecil itu. "Oh, tentu saja," jawab Putri. Akhirnya Putri memberikan rotinya kepada anak tersebut, padahal ia juga sangat lapar. Peristiwa apa yang akan terjadi jika gadis kecil itu tidak memberikan sepotong roti kepada anak kecil itu? Jelas jawabannya adalah yang B. Anak kecil itu akan kelaparan dan bisa jatuh sakit. Dari mana itu? Dari sini. Ya. Putri memberikan rotinya kepada anak tersebut padahal ia juga sangat lapar. "Aku masih bisa menahan lapar." Sementara sepertinya anak kecil itu sudah sangat kelaparan. Putri bergumam. Putri berjalan lagi. Ia bertemu dengan seorang nenek yang kedinginan. Ia merasa iba kepada nenek itu. Ia tidak menggunakan jaket dan akhirnya jaket pun ia berikan kepada nenek itu. Kini Putri merasa kelaparan dan kedinginan dan ia tetap melanjutkan perjalanan dan berharap menemukan makanan. Malam pun tiba, Putri melihat bintang dan ternyata bajunya berubah menjadi emas hingga akhirnya Putri menjadi kaya raya, namun ia tetap baik hati dan suka menolong sesamanya. Peristiwa yang akan terjadi jika gadis kecil itu tidak memberikan sepotong roti kepada anak kecil tersebut adalah, ya, anak kecil itu akan kelaparan dan bisa menjadi sakit. Nilai moral positif yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, jawabannya adalah yang do, keikhlasan. Di sini Putri dijelaskan dia tidak minta apapun dalam pertolongannya. Sehingga kalau yang A ini nggak tepat, kesabaran akan membuahkan hasil yang diinginkan. Iya, tapi bukan itu, tapi ikhlas. Keikhlasan akan mendapat balasan yang lebih baik. Akhirnya bajunya berubah menjadi emas. Keteladanan dari tokoh tersebut adalah yang A. Suka menolong orang yang membutuhkan bantuan. Ada anak yang kelaparan, ada namanya apa itu tadi? Yang kedinginan, ada nenek yang kedinginan, ya. Dia membutuhkan bantuan. Jadi suka menolong orang yang membutuhkan bantuan, tidak menerima keadaan sedang menimpanya. Kurang tepat, mudah putus asa, tidak cocok dengan penggalan, acuh terhadap keadaan orang lain, tidak cocok dengan penggalan paragraf. Nomor 24. Sudah bertahun-tahun Kardi bekerja di perusahaan milik Pak Dandi. Ia rajin bekerja dan taat pada peraturan. Pak Dandi menyukai kinerja Kardi sehingga Pak Dandi akan menjadikan Kardi sebagai C, tangan kanan. Tangan kanan ini artinya orang kepercayaan. Ya, orang yang paling dipercaya. Kalau babi itu bahan pembicaraan, tangan besi itu kuat, panjang tangan itu suka mencuri. Jadi ungkapan yang sesuai dengan penggalan paragraf ini adalah tangan kanan. Jadi ungkapan itu dua kata yang digabung memiliki arti yang tidak sebenarnya. Nomor 25, peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah yang A. Hari dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Reza suka mengabaikan atau menunda pekerjaannya, padahal waktu yang tersedia cukup banyak. Tetapi setelah diketahui manfaat dan keuntungan dari pekerjaan tersebut, barulah ia mulai mengerjakannya. Namun, waktu pengerjaannya tinggal sedikit. Apa yang dilakukan Reza ibarat, kalau yang A, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Ini artinya adalah segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Jadi itu ya. Hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Artinya selagi waktu masih banyak tidak dimanfaatkan. Ketika waktu sudah tinggal sedikit barulah kalang kabut. Berarti yang paling cocok dengan istilah dari penggalan paragraf ini adalah yang B. Hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya. Ini artinya adalah pergi tidak pernah kembali, ya, bahkan tidak diketahui, tidak ada kabarnya. Ikut hari mati, ikut rasa binasa, ikut mata buta. Artinya adalah jika selalu menuruti nafsu, akhirnya akan mendapatkan celaka. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah mendiagnosa. Mendiagnosa itu
memperkirakan Akila sedang sakit, mendiagnosa, meneliti. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa bahwa Akila terserang penyakit malaria. Memperkirakan, kalau menganalisa kurang tepat. Jadi yang paling betul adalah A, mendiagnosa. Nomor 27, urutan penggunaan proyektor yang betul adalah yang C. Ya, karena ini adalah listrik, ini tadi mendiagnosa, maka yang betul yang arus listrik itu harus ini dulu. 2, pasang kabel penghubung antara proyektor dengan sambungan listrik. Kemudian 4, pasangkan juga kabel yang menghubungkan proyektor dengan laptop. Kemudian 1, tekan tombol on pada bagian atas proyektor. Kemudian atur lensa proyektor akan menghasilkan gambar yang jelas. Terakhir tekan off. Ini yang terakhir itu mematikan. Nomor 28, jelas anak-anak semuanya sudah pernah membuat agar-agar ya. Bagaimana cara buat agar-agar? Ini kita pilih yang nomor do. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Semuanya sama. Kemudian pilihan kedua, 2 apa 1? Kalau 2, masukkan semua bahan agar ke dalam panci dan campur dengan air. Kalau kita pilih yang C misalnya, gunakan nyala api sedang pada kompor, aduk perlahan hingga mendidih. Kurang tepat. Jadi jawabannya yang do. Lanjut, nomor 29. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut. Ini namanya paragraf rumpang. Paragraf rumpang itu paragraf yang dibutuhkan pengisian. Bagaimana caranya? Baca berulang-ulang. Kalau sudah ketemu jawabannya, kamu masukkan dan dibaca semuanya. Pada hari Minggu 29 Desember 2019 kami melakukan perjalanan ke Taman Safari Prigen. Kami berangkat dari kota Banyuwangi pukul 6 dan tiba di Taman Safari Prigen pukul 11.30. Arus lalu lintas pada saat itu sangat lancar sehingga kami tiba di Taman Prigen sesuai dengan waktu. Jadi yang paling tepat karena tiba sesuai dengan waktu, berarti arus lalu lintasnya sangat lancar. Kalau A, arus lalu lintas pada hari itu sangat macet, tidak cocok dengan kalimat berikutnya. Ya, kami merasa senang menikmati perjalanan. Nah, ini nggak cocok dengan satu kalimat sebelumnya dan satu kalimat sesudahnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 30, kalimat yang tepat berdasarkan gambar iklan. Stop pemanasan global. Pemanasan global adalah masa depan bumi, nggak tepat. Jagalah bumi dari ancaman pemanasan global. Iya. Jadi pemanasan global itu suhu meningkat bumi yang di atas rata-rata. Bakalah sampah agar terhindar dari panas global, nggak cocok dengan kalimat iklannya. Pemanasan global warisan untuk anak cucu kita, tidak cocok. Ini stop, hentikanlah. Jadi jagalah bumi ini dari pemanasan global. Nomor 31. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah dari rumpang karena ini nggak lengkap. Nah, untuk bisa mengisi ini harus dibaca semuanya. Ini kayaknya pada akhir penutup ya. Mari kita pergunakan waktu kita dengan sebijak mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun itu gagal meraih mimpi, janganlah berputus asa. Mungkin Tuhan berkehendak lain dan kita akan mendapatkan yang terbaik untuk kita. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jawabannya adalah yang A, penutup. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia nggak cocok. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita, amin. Pertama-tama adalah kita panjatkan kurang tepat karena ini adalah di penutup. Yang terhormat juga kurang tepat. Nomor 32. Ini kalimat yang cocok, kalimat berimbuan. Mari kita lihat. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Banyuwangi tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan membagikan, akan berbagikan, kurang tepat, akan dibagikan. Kabupaten Banyuwangi akan dibagikan sembako nggak tepat. Jadi yang B, membagikan. Lanjut anak-anak, soal nomor 33. Perbaikan kesalahan penggunaan istilah ekosistem adalah di Taman Nasional Baluran terdapat ekosistem banteng. Kurang tepat ya. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang betul adalah populasi. Adaptasi tempat tinggal makhluk hidup yang sesuai. Ekologi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Habitat tempat makhluk hidup yang cocok. Ya, habitat. Kalau adaptasi ini, adaptasi ini penyesuaian makhluk hidup, ya, menyesuaikan. Ekologi ini adalah ilmu biologi habitat tempat makhluk hidup yang sesuai. Populasi kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Jadi populasi banteng. 34. Perbaikan tata kalimat yang tertera pada paragraf tersebut adalah yang
tercetak adalah lorong ini juga selain berliku-liku memiliki banyak jalan bercabang dan anak tangga. Maka jawabannya yang cocok adalah A. Selain berliku-liku, lorong ini juga memiliki banyak jalan bercabang dan anak tangga. Gitu ya, anak-anak. Kesalahan penggunaan ejaan pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor kita lihat. Pada hari Minggu kami bekerja bakti di rumah, betul. Pada hari Minggu, maka yang huruf kapital adalah minggunya, bukan harinya, betul. Di rumah, di sebagai kata depan, diikuti tempat harus dipisah. Ayah awal kata betul. Sampah diselokan, betul. Aku membantu ibu membersihkan kaca, perincian lebih dari 2 menggunakan tanda baca koma, betul. Kemudian kini rumahku nampak, lah ini. Di tengah kata tidak ada aturannya menggunakan huruf kapital, berarti yang do. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat yang A. Dinar pergi ke toko membeli tepung, telur. Di sini perincian, kalau perincian itu lebih dari 2, maka harus ada tanda baca koma di antara rinciannya. Tepung koma, di sini harusnya ada koma. Telur koma. Setelah kata penghubung tidak boleh. Yang B itu betul. Ini kalimat langsung. Ella bertanya, mengapa sampah-sampah itu berserakan di lapangan? Karena kalimat langsung tanya, maka diakhiri tanda baca tanya. Betul. Kamu memang anak yang baik. Ini ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung bisa pelakunya di depan, setelah pelaku dipisahkan dengan tanda baca koma, dan kalimat yang diucapkan kalimat langsung maka ada tanda petik. Ada juga kalimat langsung yang pelakunya di belakang. Kata kakek kepada Tari. Ini. Karena ini berkata, memberitahukan, maka diakhiri tanda baca titik. Meskipun begitu, karena tidak boleh bersikap kasar kepada orang tua. Ini kalimat sejajar yang berlawanan. Apabila ada kata hubung kalimat sejajar, maka di tengah dipisahkan tanda baca koma. Ini anak-anak ya. Berarti yang A. Penggunaan ejaan yang terdapat pada kalimat di sini yang betul adalah yang C. Raina, nama orang menggunakan huruf kapital. Pulau Merah, geografi yang diikuti nama ini harus menggunakan huruf kapital. Apabila geografi diikuti nama maka huruf kapital. Contoh Pulau Merah, P-nya besar, M-nya besar. Sungai Style, maka S-nya besar, style S-nya besar. Apabila geografi tidak diikuti nama, maka tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contoh, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, maka pulaunya kecil karena tidak diikuti nama. Dilanjutkan dengan nomor 38. Ayah pergi membeli bahan-bahan bangunan, bata, semen, dan pasir. Ayah pergi membeli bahan-bahan bangunan. Ini kalimat lengkap. Bahan-bahan bangunan titik 2. Apabila kalimat lengkap diikuti dengan perincian, maka dipisahkan menggunakan tanda baca titik 2. Kalimat yang dirinci menggunakan tanda baca koma. Ya. Jadi apabila kalimat lengkap diikuti perincian, maka menggunakan titik 2. Maka jawabannya adalah do. Apabila kalimat itu tidak lengkap dan perincian sebagai pelengkap kalimat, maka tidak boleh menggunakan tanda baca titik 2. Contoh, ayah pergi membeli bata, semen, dan pasir. Maka tidak perlu tanda baca titik 2 karena perincian sebagai pelengkap dalam kalimat. 39. Perbaikan ejaan yang tepat pada kalimat yang bercetak tebal. Ayah mengajak Gilang dan Nisa berwisata ke Pantai Cemara. Ini ada yang nggak tepat. Kenapa di sini? Gilang ini nama orang. Unsur-unsur nama orang harus menggunakan huruf kapital. Ke Pantai Cemara. Ini adalah geografi yang diikuti nama harus huruf kapital. Berarti yang betul adalah C. Ayah mengajak Gilang dan Nisa berwisata ke Pantai Cemara. 40. Ibu bertanya kepada Silvi, apa kamu sudah belajar Silvi? Perbaiki tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah yang do. Ibu bertanya, ini namanya kalimat langsung tanya. Apa? Apa? Ada kata tanya. Ketika ada kata tanya, maka belakang juga harus diakhiri tanda baca tanya. Ibu bertanya kepada Silvi, ini kalimat langsung, maka harus diapit tanda seperti ini. Berarti yang do. 41. Hari Minggu kemarin, ini harus huruf kapital karena awal kalimat. Minggu nama hari harus huruf kapital. Andi nama orang harus huruf kapital. Ke Pantai Parangtritis. Ini adalah nama geografi yang diikuti, ini geografi yang diikuti dengan nama harus huruf kapital. Kalau misalnya Anton pergi ke pantai, maka pantainya kecil karena nggak diikuti namanya.
Apabila geografi tidak diikuti namanya maka kecil. Tetapi apabila geografi diikuti dengan namanya maka P-nya harus huruf besar. Dia ini harus huruf kapital. Kenapa Bu Ika? Karena ini awal kalimat. Ya. Pergi bersama kakaknya kecil. Andi ini nama orang. Terus juga di awal kalimat maka harus huruf kapital. Maka yang A. 42. Penggunaan tanda baca koma yang tidak tepat terletak pada yang A. Kapan kamu datang ke sini? Ini nggak perlu tanda baca ini. Andi, dan ini harus diakhiri tanda baca tanya. Kemudian Andi menjawab, ini betul. Andi menjawab, koma. Maka ini namanya kalimat langsung. Setelah pelaku ada koma, kemudian ada kalimat yang diucapkan. Meskipun jarang bertemu, ini namanya kalimat sejajar ya. Jadi kalau ada kata hubung di depan, maka di tengah harus menggunakan tanda koma. Tetapi kalau kata hubung di belakang tidak boleh. Contoh, kedua anak tersebut sangat akrab. Meskipun apabila kata hubung di tengah, maka tidak boleh menggunakan tanda baca koma. Lanjut anak-anak, nomor 43. Kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada kata yang do. Yang mana pada ini? Di. Apabila dipajang di rumah itu. Dipajang. Andi dan keluarganya berlibur di rumah neneknya, betul. Ya, di rumah ini dipisah karena diikuti tempat. Di kota Pekalongan, betul, dipisah. Digunakan, betul. Dipajang di rumah ini harusnya dipisah. Nomor 40. Wow, indah sekali lukisanmu Damas. Hati-hati, ini namanya adalah kalimat seru. Kenapa dikatakan kalimat seru? Karena ada kata-kata seru. Wow, aduh, asik. Setelah kata-kata seru ini nggak boleh tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Setelah kata-kata seru harusnya koma. Aduh, wow, koma. Aduh, koma. Asik, koma. Indah sekali lukisanmu. Maka jawabannya adalah yang C. Wow, koma. Indah sekali lukisanmu, koma. Damas, ini seru. Ini nggak boleh seharusnya ya. Kata Emma merasa kagum. Jadi kalimat seru adalah kalimat yang di dalamnya ada kata-kata seru. Dan ciri khasnya setelah kata-kata seru harus menggunakan tanda baca koma. 45. Badak Jawa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini harus huruf kapital. Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa, Jawanya kecil. Karena ini nama kota yang digunakan sebagai identitas barang. Nggak boleh huruf kapital, berarti yang C. Contoh, nama kota yang digunakan misalnya Ambon. Kalau Ambon itu digunakan untuk kota, aku pergi ke kota Ambon, maka K-nya besar, Ambonnya juga besar. Tetapi kalau Ambon digunakan untuk identitas barang kecil. Kemarin aku beli pisang Ambon. Nama kota digunakan untuk identitas barang maka kecil. Sama dengan ini. Nama kota digunakan untuk identitas sebuah benda, maka jawabannya kecil. 46. Tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti. Kalimat ini intinya ada di depan. Penduduk Indonesia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti yang A. Urutan petunjuk buat layang-layang yang benar. Tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah yang nomor 5. Siapkan 2 bilah bambu dengan panjang sekitar 40 cm. Raut 2 bilah bambu sampai halus. Ikat 2 bilah bambu menyilang dengan benang. Kaitkan benang pada semua ujung bilah bambu. Lalu tempelkan kertas pada layang-layang. Saya nggak bisa semuanya ya. Jawabannya adalah yang A. 48 sama. Ini mengurutkan. Susunlah kalimat tersebut menjadi kalimat narasi yang betul. Jawabannya adalah nomor 3. Nomor 49. Perbaiki kalimat. Memanfaatkan sampah sebagai generasi muda. Dalam menumbuhkan kita harus kreasi-kreasi baru. Ini peletakan kalimatnya tidak runtut sehingga menimbulkan arti atau penafsiran yang berbeda. Maka yang betul adalah diusahakan subjek itu di depan. Sebagai generasi muda, ini kita harus menumbuhkan kreasi-kreasi baru dalam memanfaatkan sampah. Terakhir, suntinglah kesalahan ejaan pada paragraf tersebut. Hujan. Awal kalimat harus huruf kapital. Hujan mengguyur beberapa daerah di Kabupaten Banyuwangi. Maka Banyuwanginya harus huruf kapital.
Kiranya itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mari kita lihat yang terakhir. Ini ya, hujan mengguyur beberapa daerah di Kabupaten Banyuwangi, maka K-nya harus kapital karena nama kabupaten yang diikuti nama itu harus huruf kapital. Kemudian Jawa Timur nama provinsi juga huruf kapital. Ini ya, hujan tersebut turun sejak seminggu lalu. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah yang do. Sekiranya itu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan, semoga anak-anak bisa teliti, bisa semangat dalam mempelajari latihan-latihan soal UASDA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.